Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan akuntansi untuk leasing, di mana di sini ada sebuah grafis ya. Saat adanya sebuah perjanjian leasing, maka lesi atau perusahaan yang melakukan sewa beli tersebut atau melakukan perjanjian leasing tersebut akan mempunyai kewajiban untuk menganalisa ya apakah perjanjian itu dikategorikan sebagai capital lease atau operating lease ya. Karena ini nanti akan beda kebijakannya jika dia capital lease dan jika dia operating lease. Yang pasti adalah dari sini kita bisa melihat bahwa ada 4 syarat ya. Jika keempat-empatnya ini tidak terpenuhi, maka secara otomatis perjanjian tersebut akan digolongkan sebagai operating lease. Akan tetapi, jika satu saja sudah terpenuhi, ya, satu saja sudah terpenuhi, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut akan dikategorikan sebagai capital lease. Ya. Jadi kalau empat-empatnya tidak terpenuhi syarat-syarat ini, maka secara otomatis akan digolongkan sebagai operating lease. Tetapi jika terpenuhi satu saja, misalnya transfer of ownership-nya terpenuhi, atau bargain purchase-nya, atau syarat-syarat yang lainnya, satu saja terpenuhi, maka sudah boleh dikategorikan sebagai capital lease. Ya, syarat-syaratnya adalah ada transfer of ownership, ya, atau perpindahan hak milik. Kemudian adanya bargain purchase di akhir periode ini ada apa ya? Bargain purchase ini membeli dengan harga yang lebih murah. Bargain itu artinya menawar ya. Jadi harganya lebih murah ya, bargain purchase. Kemudian term leasing-nya lebih besar atau sama dengan 75%. Dan yang keempat adalah present value dari payments-nya harus lebih besar atau sama dengan 90%. Kita akan bahas satu persatu. Nah, ya, kita lihat di sini adalah ada capital lease dan ada operating lease. Seperti yang saya sampaikan tadi, jika lease tersebut memenuhi satu saja, atau boleh lebih, dari kriteria-kriteria berikut, maka dia akan dikategorikan sebagai capital lease. Sedangkan kalau tidak terpenuhi empat-empatnya, atau tidak memenuhi semua kriteria, maka dia akan dimasukkan sebagai operating lease. Seperti yang kita lihat tadi, yang pertama adalah transfer of ownership, ya, atau pemindahan hak milik. Ya. Jadi kalau pada saat berakhirnya kontrak lease, hak milik pindah ke tangan lesi, perusahaan yang melakukan sewa beli, ya, ada opsi tersebut, maka dengan sendirinya dia sudah bisa dikategorikan sebagai capital lease. Ya. Jadi kalau operating lease tidak ada perpindahan hak milik ke lesi. Jadi tetap jadi miliknya lessor. Kemudian yang kedua adalah perjanjian tersebut menyebutkan bahwa si lesi nanti punya hak untuk membeli objek lease-nya ya, atau barang yang disewa beli tersebut dengan harga yang menguntungkan. Apa maksud harga yang menguntungkan? Yang dimaksud adalah harganya lebih rendah dari taksiran nilai harga atau expected fair value. Jadi misalnya expected fair value-nya 50, maka boleh ditawar harganya di bawah 50. Ya.
Kalau harganya merugikan lessee atau lebih tinggi dari expected fair value, maka dengan sendirinya dia masuk kategori operating lease. Ya. Kemudian yang ketiga adalah jangka waktu leasingnya harus sama atau lebih besar dari 75% taksiran umur ekonomisnya. Ya. Jadi misalnya umur ekonomisnya misalnya 10 tahun. Nah, berarti jangka waktu leasingnya itu harus lebih besar dari 75%, berarti 7,5 tahun atau sama. Jadi jangka waktu leasingnya harus 7,5 tahun atau di atasnya. Nah, di atas dari 7,5 tahun, 8 tahun, 9 tahun, ya, seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya di bawahnya, jadi misalnya jangka waktu leasingnya itu 6 tahun atau hanya 5 tahun, padahal 75% kali taksiran umur ekonomisnya itu 7,5 tahun, maka itu otomatis dikategorikan sebagai operating lease. Ya. Kemudian yang terakhir, pada waktu permohonan leasing, pembayaran present value pada pembayaran sewa minimum harus sama atau lebih besar dari 90% kali fair value-nya, fair market value-nya. Ya. Kalau present value pembayaran sewa minimumnya lebih kecil, ya, dari 90%-nya, maka dia masuk kategori operating lease. Nah, kita akan, agar lebih mempermudah, maka kita akan mengambil contoh soal ya. Intinya adalah di sini lessee akan menganalisa kategori list tersebut. Jadi lessee harus menganalisa jenis list yang sedang dijalin dengan lessor ini capital list atau operating list. Ya. Ini lessee akan menggunakan bagian kriteria dan menggolongkan ke jenis list. Ya. Kalau sudah ketemu jenis leasingnya, baru kemudian melakukan jurnal. Ya. Jurnalnya apa saja? Saat ditandatangani kontrak ada 2 jurnal, yaitu pengakuan aset dan pembayaran sewa lease yang pertama. Ya, seperti biasa kalau kita melakukan perjanjian pasti di awal itu ada pembayaran sesuatu yang dibayarkan, gitu ya. Nah ini ada 2, yaitu pengakuan aset dan pembayaran sewa lease. Karena kita menerima aset kan, jadi harus dicurah. Kemudian di akhir tahun, setiap akhir tahun harus ada biaya bunga, tahun itu berapa, dan juga depresiasi dari aset. Kemudian ini akan diulang selama periode pembayaran berlangsung, dan tentu saja saat periode leasing berakhir, nanti harus ada jurnalnya. Baik, nanti kita akan membahas ini secara lebih dalam lagi. Kita sekarang akan membahas dengan contoh soal. Baik, ini adalah sebuah transaksi. Di sini dikatakan bahwa PT Adiru ini adalah lessor atau perusahaan leasing. Dia menjalin perjanjian leasing dengan PT Baru sebagai lessee-nya, di mana PT Baru ini menyewa seperangkat mesin atau equipment mulai 1 Januari 99. Nah, term atau syarat-syarat yang sudah dituliskan dalam agreement leasing tersebut adalah yang pertama bahwa periode leasingnya adalah 5 tahun. Ya, jadi periode lease-nya adalah 5 tahun. Kemudian tidak dapat dibatalkan atau non-cancelable dengan beban sewanya adalah sebesar ini, $25.981,62 per tahun. Ya, tabel anuitas. Nanti kita akan lihat dari tabel anuitasnya. Kemudian yang kedua, bahwa equipment atau mesin tersebut mempunyai fair value atau nilai wajar saat awal lease sebesar $100.000. Ya, masa manfaatnya adalah 5 tahun dan disepakati tidak mempunyai nilai residu sesudah 5 tahun. Kemudian yang ketiga, bahwa lessee membayar semua executory cost kepada pihak ketiga, sedangkan pajak properti atas equipment sebesar 2.000 tahun telah masuk dalam cicilan per tahun. Cicilan yang ini ya, 25 ini sudah termasuk
pajak properti 2.000. Jadi nanti harus dikurangi 2.000 ya. Aslinya berapa. Kemudian yang keempat, bahwa perjanjian leasing tidak dapat diperbarui atau renewal, dan aset akan dikembalikan kepada lessor pada akhir perjanjian leasing. Jadi di akhir perjanjian itu nanti akan dikembalikan. Kemudian diketahui bahwa incremental borrowing rate lessee 11% per annum, ya, dan lessee menyusutkan aset lease tersebut dalam pencatatan akuntansi dengan metode straight line method atau metode garis lurus, sama seperti aset yang dipunyai lainnya. Kemudian lessor juga sudah menetapkan rate dari return on investment, yaitu 10%, dan ini sudah disetujui oleh lessee. Jadi memang syaratnya harus ditentukan berapa rate dari return on investment dari lessor. Si lessee-nya ini harus mengetahui dan menyetujui atau tidak menyetujui. Kalau tidak menyetujui berarti ya transaksinya tidak berjalan gitu ya. Nah, dari data-data tadi, kemudian si PT baru sebagai lessee akan menganalisa semua keadaan tadi berdasarkan grafis yang seperti ini, ya, grafis. Jadi akan dianalisa dari transfer of ownership-nya, bargain purchase-nya, list term-nya, dan present value payment-nya. Ya, kita mulai dari ini ya, transfer of ownership. Ya, yang ini ya dianalisa dari transfer of ownership. Di sini kita lihat bahwa untuk nomor 4 tadi dikatakan perjanjian leasing tidak dapat diperbarui renewal dan aset akan dikembalikan kepada lessor. Sehingga dari sisi transfer of ownership, perpindahan kepemilikan, ya, itu tidak ada. Sehingga kaidah atau transfer ownership-nya tidak terpenuhi, ya. Ini nanti akan kita catat bahwa tidak terpenuhi. Yang nomor 1 dari sisi transfer of ownership-nya tidak ada. Berarti karena tidak ada kemungkinan nih masuk ke operating list. Ya. Karena yang untuk yes, capital list tidak terpenuhi untuk transfer of ownership. Ya. Cuman untuk dikategorikan sebagai operating list harus terpenuhi 4-4-nya ya. Nanti akan kita lihat apakah keempat-empatnya terpenuhi. Kemudian yang kedua, kita akan menganalisa dari sisi bargain purchase-nya. Ternyata ada opsi list untuk membeli aset pada akhir list pada harga di bawah fair value. Ya. Ada atau enggak ini? Ya, kalau bargain purchase itu syaratnya itu bahwa di akhir periode itu si lessee boleh membeli aset pada periode akhir dengan harga di bawah fair value. Tapi kan tadi kan nomor 1 transfer ownership-nya tidak ada, sehingga tidak mungkin bisa membeli si lessee-nya. Sehingga ini juga tidak terpenuhi bargain purchase-nya. Sehingga yang ini tadi tidak terpenuhi, berarti kemungkinan adalah operating list. Dari sisi bargain purchase-nya juga tidak terpenuhi, no ya, sehingga kita akan langsung ke sini, ya, yes-nya tidak terpenuhi, jadi tidak mungkin capital list. Tapi kita belum melihat dari list term-nya sama present value payment-nya ya. Kita akan menganalisa sekali lagi. Nah, sekarang kita akan menganalisa yang ketiganya, yaitu economic life test-nya ya, atau yang tadi di sini adalah list term-nya ini ya. List term-nya ini harus lebih besar atau sama dengan 75%. Ya, di sini dikatakan bahwa periode leasing-nya itu harus sama atau lebih besar dari 75% masa manfaat. Tadi kita lihat bahwa periode lease-nya adalah 5 tahun, ya, perjanjian yang nomor 1. Ini, periode lease-nya adalah 5 tahun. Kemudian masa manfaatnya adalah 5 tahun, ya, di nomor 2. Masa manfaat 5 tahun. Jadi
Jadi periode list-nya 5 tahun, masa manfaatnya juga 5 tahun. Nah, kita akan melihat apakah economic life test-nya lebih besar atau sama dengan 70% dari masa manfaat. 75% dari 5 tahun masa manfaat itu adalah 3,75 ya. 3 tahun 7 bulan 7,5 bulan ya. Jadi di sini terlihat bahwa periode list-nya adalah 5 tahun. Dengan 5 tahun ini adalah lebih besar dari 3,75 tahun atau 3 tahun lebih 7,5 bulan ya. Sehingga periode list-nya adalah lebih besar dari masa 75% masa manfaat ya. Sehingga ini kaidah economic life test-nya terpenuhi. Ya, yang di sini terpenuhi. Karena terpenuhi berarti yes, ya. Berarti yang sini sudah tidak terpenuhi. Artinya ini tadi untuk operating list adalah sebenarnya bisa, ini juga bisa, tapi di sini nggak bisa karena dia masuk kategori capital list, ya. 5 tahun itu lebih besar dari 3,75 tahun. Sehingga masuk kategori capital list. Nah, untuk meyakinkan lagi kita lihat dari present value dari payment-nya ya. Kita lihat di sini present value dari payment-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 90% fair value ya. Kita sekarang nyari dulu payment net-nya ya. Payment net-nya itu adalah cicilan dikurangi biaya pajak. Kita lihat tadi transaksinya adalah 25 ya. Pembayarannya adalah cicilannya adalah 25.981,62 per tahunnya. Tapi itu sudah include dengan pajak ya, 2.000 per tahun. Sehingga netnya berapa ini harus dikurangi? 25.981,62 kita kurangi dengan 2.000. Sehingga tercapai 23.981,2 per tahun. Ini adalah payment netnya. Ya. Setiap tahun dia membayarnya segini. Karena dia membayarnya selama 5 tahun, masa listnya kan 5 tahun. Sehingga kan berarti payment-nya itu adalah 23 dikalikan 5 kali atau setiap tahun kan ini ya. Dari kali 5 itu 119.908,10. Ini adalah total yang dibayarkan selama 5 tahun. Nah, kita pengen mencari present value payment-nya. Ini kita nanti akan mencari di tabel anuitas. Kita cari yang DU1 untuk 5 periode dengan rate 10%. Ya, 5 periode adalah 5 tahun, rate 10% adalah rate on investment, return on investment-nya ya, yang nomor 7 ini 10%. Ya. Sehingga kita cari di tabel anuitas, itu untuk 5 periode dengan rate 10% itu 4,16986. Nah, sehingga kita kalikan present value payment-nya adalah 23 per tahunnya, kali hasil rate tabel anuitas itu adalah 100.000. Sekarang kita akan bandingkan. Kaidahnya adalah present value payment-nya harus lebih besar atau sama dengan 90% kali fair value. Fair value-nya kita lihat di nomor 2, equipment punya fair value saat awali sebesar 100.000. Kita lihat tadi perjanjian yang nomor 2 ya. Equipment mempunyai fair value pada masa awal list sebesar 100.000. Ya, 100.000 dolar. Sehingga nih PV payment-nya tadi perhitungannya adalah 100.000, sedangkan fair value-nya 90% kali fair value, 90% kali 100.000. Jadi 90%-nya itu
90.000 ya. Nah, tadi kaidahnya present value payment-nya harus lebih besar atau sama dengan. Ternyata 100.000 ini lebih besar dari 90% kali fair value-nya. Jadi 100.000 lebih besar dari 90.000 kan, sehingga kaidah nomor 4 terpenuhi. Jadi bisa disimpulkan, tadi transfer of ownership-nya tidak terpenuhi memang. Bargain purchase-nya juga tidak terpenuhi, tapi list term-nya terpenuhi tadi, lebih besar dari 70% kali masa manfaat ya. Tadi terpenuhi, kemudian present value dari payment-nya juga terpenuhi, lebih besar dari 90% kali 100.000 tadi. Sehingga karena terpenuhi satu saja, tapi ini ada dua, otomatis dia akan dikategorikan sebagai capital list. Dan karena tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikategorikan sebagai operating list. Jadi itu cara kita menganalisa atau Lacy menganalisa apakah leasing agreement-nya itu masuk kategori capital list atau operating list. Nah, nanti kita akan belajar untuk menjurnalnya. Sementara kita sampai di sini dulu untuk analisa ya, analisa dari listing itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.